Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat dan kemurahan Tuhan kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Kolose pasal 1 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Secara khusus saya akan baca ayat 27 sampai 29. Firman-Nya berkata demikian. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita mencapai kesempurnaan dalam Kristus. Menjadi suatu perjuangan kita, menjadi suatu doa kita, kerinduan kita sebagai umat, sebagai orang beriman untuk kita mencapai kesempurnaan dalam Kristus. Mencapai kesempurnaan dalam Kristus sama artinya bahwa mencapai kedewasaan dalam Kristus. Itulah yang dilakukan oleh Paulus yang selalu dia perjuangkan. Dalam ayat 28, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi Paulus terus berusaha memberitakan firman, memberitakan Yesus. Tujuannya untuk apa? Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Untuk mencapai kesempurnaan, kedewasaan iman, kedewasaan rohani di dalam Kristus. Dan itu juga yang seharusnya menjadi perjuangan kita. Menjadi usaha kita secara terus-menerus supaya kita bisa mencapai kesempurnaan dalam Kristus ataupun mengalami kedewasaan dalam Kristus secara rohani. Lalu apa yang harus kita buat? Apa yang dituntut dari saudara dan saya untuk kita bisa mencapai kesempurnaan dalam Kristus itu? Ada 3 hal penting yang saya coba amati dalam ayat ini. Ayat 25, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Jadi Paulus diberi tugas untuk meneruskan firman dengan sepenuhnya kepada kamu. Karena dia mau memimpin kita kepada kesempurnaan dalam Kristus, kepada jemaat yang ada di Kolose, termasuk kita, maka dia meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Meneruskan firman untuk apa? Supaya kita bisa memahami kebenaran firman itu secara baik, secara dalam, secara komprehensif. Karena dengan memahami kebenaran firman dan berusaha menerapkannya, itu yang membuat kita bisa mencapai kesempurnaan dalam Kristus. Tidak mungkin kita tidak memahami firman dan tidak melaksanakan firman, dan kita bisa mencapai kedewasaan dalam Kristus. Tapi saya percaya ketika kita memahami firman yang diteruskan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose dan akhirnya diteruskan juga kepada saudara dan saya, bila kita menerimanya, memahaminya dan berusaha untuk mewujudkannya dalam hidup kita sehari-hari, itu yang membuat kita bisa mencapai kesempurnaan dalam Kristus. Yang kedua, untuk kita mencapai kesempurnaan dalam Kristus, ayat 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Apa itu yang menjadi mulia rahasia itu? Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan.
Kristus adalah pengharapan untuk kita memperoleh apa yang namanya kemuliaan itu. Di sini saya melihat hal yang kedua, untuk mencapai kesempurnaan dalam Kristus, maka kita harus melihat Kristus sebagai pengharapan dalam kemuliaan. Sehingga itu yang terus mendorong kita, memotivasi kita bahwa kita melihat suatu pengharapan dalam Kristus, ada kemuliaan yang disiapkan dan disediakan Kristus spesial bagi saudara dan saya. Itu yang harusnya mendorong dan terus memotivasi kita untuk mencapai kesempurnaan dalam Kristus. Karena tanpa ada semangat, tanpa ada kerinduan yang memotivasi kita, akan sulit untuk kita bisa mencapai kedewasaan iman, kedewasaan rohani di dalam Kristus itu. Tapi saya percaya ketika kita melihat Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan, bahwa Tuhan menyiapkan, menyediakan kemuliaan bagi saudara dan saya yang adalah pengikut-pengikut Kristus, itulah yang harusnya terus mendorong dan memotivasi kita untuk bisa mencapai kesempurnaan dalam Kristus itu. Yang ketiga, ayat 29, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Apa yang diusahakan dan dipergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang dilakukan oleh Paulus? Ya, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Seperti Paulus yang bekerja keras, berusaha keras untuk memimpin umat ke dalam kesempurnaan dalam Kristus, maka itu juga yang menjadi usaha kita. Dengan kata lain, hal yang ketiga, untuk mencapai kesempurnaan dalam Kristus harus melalui suatu perjuangan, harus melalui suatu usaha yang terus-menerus kita perjuangkan, yang terus-menerus kita pergumulkan dalam hidup kita. Tanpa usaha, tanpa perjuangan, tanpa kerja keras dari kita, adalah nonsens untuk kita bisa mencapai kesempurnaan dalam Kristus itu. Tapi kalau kita berjuang seperti Paulus, mengusahakannya dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa Tuhan, maka saya percaya itu yang membuat kita bisa mencapai kesempurnaan dalam Kristus. Artinya bahwa harus ada usaha dari kita, harus ada inisiatif, perjuangan dari kita untuk terus-menerus berusaha mencapai kesempurnaan dalam Kristus. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami mencapai kesempurnaan dalam Kristus, atau mencapai kedewasaan rohani dalam Kristus. Tolong kami supaya kami memahami firman dengan baik, melihat Kristus sebagai pengharapan dalam kemuliaan, dan harus melalui suatu perjuangan. Tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkannya. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.